Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat RT dimanapun sahabat RT berada. Hari ini kita bakal menyuguhkan video yang baru lagi di konten YouTube-nya RT FM. Dan kita udah pakai outfit yang keren-keren banget kayak gini, Mik. Oke, tepat sekali. Dan kali ini kalau biasanya kalian cuma mendengarkan Demit setiap malam Jumat, nah kali ini kita akan hadir ke channel YouTube kita. Jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe juga ya. Nah, untuk sahabat RT, pastinya yang belum tahu Demit itu apa sih, Mik? Nah, Demit itu adalah demit dan mitos. Jadi kita akan membahas segala sesuatunya tentang makhluk halus, tentang demit, tentang mitos juga yang berkembang di masyarakat dan lain sebagainya. Benar sekali. Tentang hal-hal yang berbau mistis dan supranatural. Benar. Dan nanti insya Allah kita juga ya kedepannya bakal akan inovasi lagi. Kita bakal ekspedisi pokoknya di tempat-tempat yang katanya angker. Nah, di Temanggung. Ya, dan di video kali ini kita akan membahas namanya Demit bercerita. Seperti apa? Jadi gini ya Jun, yang namanya manusia pasti mempunyai tujuan ya. Kalau kita seandainya mau pergian ke suatu tempat, pasti kita kan melewati jalan. Nah, kadang di jalan itu kan bukan cuma kita aja yang pakai, tapi juga orang lain. Dan kalau seandainya kita lewat jalan yang dalam tanda kutip angker gitu, itu sebenarnya juga ada penunggu-penunggu di sana gitu. Dan kalau kita nggak waspada, nggak hati-hati, itu terkadang juga katanya bisa mencelakai kita. Gitu. Istilahnya bisa berakibat fatal ya. Nah, jadi di konten kali ini kita menyuguhkan yang berbeda, yaitu Demit bercerita. Kita sudah kedatangan tamu nih, Mik. Tamunya itu ya siapa kita nggak tahu. Nanti kita ya biar dia aja cerita gitu ya. Kita akan membahas sebuah jalan, sebuah tanjakan mungkin ya, yang bisa dibilang setiap tahun pasti memakan korban jiwa gitu. Bener, ngeri juga sih. Dan itu tidak sedikit, tapi banyak. Di Temanggung juga. Kalian pasti tahu tempatnya di mana. Karena ini nggak asing ya kalau orang-orang pada lewat jalan situ sih. Iya. Terutama yang kemudian mau keluar kota gitu ya. Lewat situ kan? Iya, karena tempatnya ini di batas kota. Langsung aja kita panggilkan guest kita di Demit bercerita. Yeay! Kenalkan, ini ada si cantik ya dari Gua Hantu. Kliwotnya mana, Mbak? Langsung aja mau gue perkenalkan. Halo, nama saya Sheryl. Saya dari Bejen asli yang nanti mau ceritain apa nih ya, kengerian yang ada di jalan sekitar Bejen. Ya, itu cluenya udah ada loh. Jalan horor Bejen. Nah, ada apa sih di situ? Halo, selamat siang, malam, terus sore buat masyarakat Bejen. Baik, langsung saja kita bakal melontarkan pertanyaan ke panggilannya siapa? Sheryl aja. Ya. Sebenarnya namanya tuh yang paling angker di Bejen itu apa? Ada sih jalan itu namanya Rujak Asem, Tanjakan Rujak Asem. Rujak Asem. Ya. Apakah terkenal masyarakatnya makan rujak asem atau gimana? Enggak, jadi menurut legenda itu di Tanjakan Rujak Asem itu dulu banyak pohon asem, makanya dinamai Rujak Asem. Tapi kalau sekarang udah ditebang karena kan kalau pohon asem itu biasanya gede ya. Mungkin karena ditakutkan tumbang, menghalangi jalan atau membahayakan pengendara yang lain, jadi udah nggak ada, udah ditebangin gitu. Kalau di Rujak Asem tuh seberapa ngerinya sih, seberapa horornya sih? Kalau seberapa ngerinya, kalau misalkan siang-siang gitu nggak kelihatan sih ya ngerinya. Paling kalau orang yang emang dia punya keistimewaan gitu, indera tambahan, itu bisa ngeliat. Tapi kalau malam vibes ngerinya itu kerasa, soalnya kan kalau di Tanjakan Rujak Asem itu gelap ya. Di sana tuh penerangannya sebenarnya kurang. Terus juga kalau di sana itu ada kayak kabut-kabut itu loh. Kabut gitu. Jadi kalau misalkan lampunya kurang terang itu nggak bisa ngelihat. Jadi memang kurang di sana ya. Sangat kurang sih. Kiri kanannya hutan, terus jalannya juga agak bergelombang. Jadi kita harus hati-hati banget kalau misalkan lewat di Tanjakan Rujak Asem.
Untuk Sheryl sendiri ada pengalaman apa kalau di tanjakan Rujak Asem ya namanya? Kalau pengalaman yang horor itu pernah pulang sekolah kan abis acara pramuka itu. Ini Sheryl sendiri ya? Iya, waktu itu mau maghrib itu lewat situ kan. Nah di situ tuh ada pohon yang lumayan gede, itu tiba-tiba kok merinding, terus juga ada bau-bau yang bau-bauan khas kayak amis anjir gitu, padahal juga nggak ada apa-apa, nggak ada kecelakaan atau apa, tapi kok tiba-tiba ada bau-bauan kayak gitu. Kemudian kalau yang di bawah itu yang ada kayak bau itu loh, bau itu, nah itu baunya malah bau wangi di sana. Bau wangi. Padahal yo siapa parfuman malam-malam gitu. Kan nggak mungkin gitu, kok tiba-tiba ada bau-bauan wangi gitu. Di sana katanya ada sosok-sosok apa sih di sana? Kalau menurut orang-orang sana itu biasanya ada sosok-sosok yang korban kecelakaannya itu. Jadi entah mereka mau minta tolong atau emang mau menempatkan diri. Jadi kadang mereka sering ganggu, sering gantung di pohon atau tiba-tiba lewat atau gimana, itu sering. Biasanya yang sering lihat itu supir truk. Soalnya kan supir truk itu kan kerjanya malam ya Mas. Jadi sering ngeliat gitu. Oh, ada perempuan cantik, oh ada perempuan yang pakai baju gimana gitu. Soalnya dulu pernah ada kecelakaan yang lumayan parah. Itu korbannya mobil bawa rombongan orang nikahan. Jadi bis ya itu atau mobil minibus itu. Oh, minibus ya. Jadi katanya sempat ada yang ngeliat kayak pengantin gitu. Aduh, emang di situ banyak terjadi kecelakaan juga ya? Sering sih. Bahkan sering loh. Sering banget. Dan beritanya juga sering masuk TV juga di situ, tapi masuk TV-nya karena kecelakaan. Pernah nggak sih dibersihin sama orang-orang pintar itu jalan situ biar nggak terjadi kecelakaan gitulah? Dulu pernah dicoba. Cuma karena kekuatan di sana itu terlalu kuat mungkin ya, jadi seringnya sih gagal gitu. Kalau pandangan masyarakat sendiri tentang tanjakan itu? Kalau pandangan masyarakat sendiri sih, karena masyarakat sudah meyakini bahwa jalanan itu horor, jadi kayak udah biasa aja gitu. Kecelakaan udah biasa gitu. Jadi kayak masyarakat udah nggak takut lagi kalau lewat situ, dan kayak udah umum aja gitu. Iya, benar-benar. Karena saking seringnya kecelakaan dan kejadian-kejadian kayak gitu. Dan udah kebiasaan juga ya kalau kayak gitu, denger kata-kata kayak gitu, Rujak Asem. Rujak Asem. Tapi di sana katanya itu ya ada desa yang dulunya kuburan itu loh. Oh iya, kalau kata mbah saya ya, itu kan di sana ada dusun namanya Saren. Terus Saren itu Saren itu berasal dari kata sarean. Sarean. Biar enggak kelihatan horor banget diganti Saren. Jadi di situ tuh dulu kuburan tapi dijadiin desa. Jadi mungkin karena kuburan dijadiin desa, terus kaitannya sama itu kali ya. Penghuni kuburannya itu marah atau gimana, terus sering banget terjadi kecelakaan di situ. Pindah ke jalan gitu. Ya mungkin kayak gitu. Tapi kebanyakan kalau bangunan yang didirikan di atas pemukiman kuburan kayak gitu, emang kebanyakan ada yang horornya gitu ya, Mik? Iya sih. Ya mungkin kalau itu nggak dipindah ya, Dek ya? Jasad-jasadnya dipindah nggak? Enggak sih. Enggak. Berarti langsung dihuni gitu. Berarti langsung didatakan terus dihuni gitu ya, enggak dipindahkan. Nah, itu mungkin saja jadi penyebab. Gak bisa ngebayangin gitu loh kalau di situ. Tapi sering didoakan juga kan? Iya, didoain. Bisa sih. Ada cerita yang paling horor nggak di kawasan situ? Mungkin maksudnya yang paling terngiang-ngiang sama masyarakat setempat gitu. Ada. Nah, jadi tuh dulu sempat ada kecelakaan mobil box. Mobil box itu remnya blong deh. Remnya blong. Nah, terus terjadilah kecelakaan beruntun. Itu ada mobil pick up, terus juga ada motor. Nah, di situ kan karena yang nabrak itu mobil pick up-nya, otomatis kan depannya itu penyok
Penyok, bener. Penyok terus jepit si supirnya itu. Adih. Nah jadi ternyata nih ya, si supirnya itu minta tolong ke orang. Mas, tolongin saya dong. Pokoknya saya butuh pertolongan gitu. Minta tolonglah ke warga. Nah setelah si warga itu ngecek ke mobilnya itu, ternyata kok yang saya tolongin itu tadi. Berarti yang tadi ngomong sama saya itu siapa gitu? Siapa gitu? Demitnya ya. Berarti orang yang udah mati malah ngomong sama saya gitu. Itu terkenal banget cerita itu. Dan masyarakat setempat tahu ya cerita kayak gitu. Tahu. Udah nyebar. Jadi loh. anak kecil aja udah tahu itu. Apalagi kalau perginya malam-malam gitu, terasa banget lah pokoknya. Emang sih, kalau aku kan punya saudara di sana, jadi menghindari banget kalau pulang tuh malam-malam. Jadi sore harus ngelewatin. Jangan sampai maghrib gitu ya. Jangan sampai maghrib, soalnya emang bener-bener ngeri jalannya dan penerangannya tuh bener-bener kurang. Kalau katanya sosok-sosok di sana itu wujudnya apa, Dik? Sosok-sosoknya saya pernah nggak ngeliat sih, cuma kayak ngerasa gitu. Pernah diikutin sama sesuatu yang gede banget, tapi saya nggak tahu itu apa. Gede banget, berat, soalnya kan nanjak ya. Biasanya kalau nanjak ya biasa aja. Kok itu berat banget nanjak itu, kenapa, ada apa gitu. Itu pernah. Terus juga kalau yang orang sekitar sering ngeliat itu ada sosok perempuan, rambutnya panjang. Terus ada anak kecil juga, anak kecil sama mbah-mbah itu banyak di sana. Terus juga ada di salah satu pohon itu apa ya namanya, banaspati. Oh, hantu api itu ya. Dasarnya Sheryl ini bisa apa sih? Bisa ngelihat atau ngerasain? Kalau ngelihat sih enggak, cuma bisa kayak ngerasain gitu. Ada gitu ya, sensitif ya berarti. Sensitif. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang nggak beres, wah ada apa ini gitu. Jadi kayak ngerasa. Tapi kalau untuk ngelihat, saya nggak bisa ngelihat. Nggak bisa ngelihat. Tapi cukup berani loh dia. Iya sih. Dulu pernah sih aku juga lewat sana. Maghrib. Di belakang truk gitu kan. Aku di belakang truk dan truk itu nggak kuat nanjak. Tapi nggak kuat nanjak. Terus apa ya? Munduri aku nih loh. Munduri ya. Oh, truknya tuh mundur gitu. Dan dia kena sliper depan motor gitu kan. Terus ada orang, "Weh, burine ono wong kuwi." Terus truknya tuh mandek. Motorku nyantel di truk itu. Kalau nggak ada orang yang lewat tuh mungkin ya udah wassalam gitu kan. Hati-hati makanya, Mik. Apalagi di tempat-tempat kayak gitu ya, kita harus memang gelap sih jalan itu. Tahun berapa ya? Tahun 2011-an lah ya. Harus tetap waspada kalau gitu dan selalu ingat sih. Kalau biasanya kalau ada pengendara lewat sana gitu kan, Dik ya. Terus itu biasanya ganggunya seperti apa, Dik? Ganggunya itu biasanya paling ikut naik gitu. Ikut naik ke motor atau mobilnya. Ya itu kayak yang saya tadi, kok tiba-tiba berat atau gimana gitu. Terus juga kalau enggak tiba-tiba ada sesuatu yang nyebrang gitu. Tapi nggak tahu apa. Tapi nggak tahu apa, maksud gitu. Apa kayak gitu. Biasanya mobil sih kalau yang sering lihat kayak gitu, yang orang nyebrang itu. Kalau yang berat-berat itu biasanya ikut motor. Itu jadi apa biasanya? Yang ikut bonceng apa deh biasanya? Kalau untuk pastinya saya nggak tahu ya, cuma sesuatu yang berat gitu lah. Berat, hitam dan gede. Ya mungkin bisa ya. bisa jadi sih. Nah makanya kenapa kita tuh selalu harus ingat ya kepada Allah. Berdoa itu kunci kalau mau kemana-mana. Benar, apalagi di jalan loh ya. Nah tadi kalau lihat sekebat itu orang nggak konsentrasi, nggak selalu ingat Allah gimana. Nah ada yang mau ditanyakan lagi Miko? Dulu pernah ada teman yang cerita katanya di daerah sana ada jalan yang tiba-tiba jadi dua gitu loh. Yang bercabang? Satu asli, yang satu jalan gaib gitu loh. Maksudnya bercabang gitu? Tadinya satu terus bercabang? Bercabang. Rambut membelah diri kayak amuba gitu. Membelah diri. Gitu ya, Dek ya? Iya, jadi kalau misalkan kita ngalamun terus apa ya, nggak doa dulu itu bisa aja jalannya itu kayak jadi dua. Karena kayak muncul fata morgana gitu loh. Soalnya dulu tuh pernah ada pengendara bapak-bapak itu kok tiba-tiba nyasar di tengah hutan, padahal kan antara jalan sama hutannya tuh lumayan jauh. Kok bisa-bisa nih nyampe di hutan, padahal juga pas ditelusuri itu nggak ada apa tepak bannya, itu nggak ada. Malam dia, tapi ya? Iya malam.
Dia di mana? Dibawa masuk pintu Doraemon. Iya, mungkin masuk portal dunia lain kemudian bisa jadi. tiba di hutan Nanti itu. ada di sana juga ada portal dimensi ya. Portal dimensi. Kalau mungkin lain. Juna pengen rekreasi ke dunia gaib ya silakan bisa menuju ke portal dan bisa mohon maaf ya. Cukup di sini saja. Nanti Di sini bisa sudah membeli souvenir dari alam gaib dan bisa dijual ke alam nyata. ya. Mau tanya mau titip apa, Bapak? Saya tak nitip balonku saja. Banyak di rumah. Baik, Sobat RT. Nah, tadi kan sebelum kita take ini, Juna sama Miku udah menghubungi salah satu ya bisa disebut narasumber ataupun orang deket kita lah yang tahu hal-hal semacam itu dan tanya tentang jalan-jalan di Temanggung yang katanya banyak horornya, apalagi di tikungan, terus tanjakan, turunan. Nah kali ini intinya kita bukan buat menakut-nakuti kalian semuanya, cuman kita lebih waspada lah untuk melewati jalan tersebut gitu ya. Iya benar. Karena selain memang rawan kecelakaan, tapi di situ juga dihuni oleh sosok-sosok tidak kasat mata. Benar sekali. Tim kreatif minta dong tadi yang kecil. Oke. Gak apa-apa ya romansa. Kita ada romansa juga setiap hari Rabu jam 8 malam. Keren banget ya bucinya kita. Live musik. Ini biar gak jelek banget sih kalau gini cerita. Nah terus ini ada beberapa daftar di tikungan di Temanggung atau tanjakan di Temanggung yang pastinya katanya terkenal dengan kehororannya. Jadi satu persatu ini bakal Juna kasih tahu ya. Nanti ditangkepin ya seperti apa. Yang pertama itu ada tikungan Temanggung Kaloran. Tikungan jalan Temanggung Kaloran. Ada nggak? Ada banyak tikungannya. Ada banyak. Ya ini nggak boleh detail soalnya. Terus cluenya? Di situ katanya itu ada sosok macan dan kalau ya mungkin kalau ada yang bisa lihat di situ bakal ya kadang nyebrang kayak gitu. Terus tikungan Temanggung Kaloran, terus Wetan Jegulan gitu nih. Oh iya, aku ngerti. Ngerti? Ya, pernah lah pokoknya. Nah situ katanya ya, ini menurut cerita katanya pernah ada orang itu lihat kelinci, kelinci satu. Ya kan orang kan lucu kan, nah tapi setelah dideketin ternyata ada banyak gitu. Kelincinya uang itu? Nggak tahu, katanya siluman itu. Oh siluman kelinci. Wah imut dong. Ya nggak tahu, dibayangin aja satu kecil jadi banyak. Membelah diri. Lambang playboy. Wow. Playboynya aja banyak nih. Terus yang kedua itu ada di jembatan Ngelereng SMP Geblok kan? Tahu? Tahu. Ini boleh sebutin nggak sih? Boleh. Oh ya. Nah di situ terus katanya ada sosok perempuan gitu. Di kuburan Gebloknya juga ada. Kuntilanak itu ya? Apa? Beda lagi. Nggak tahu apa nih. Ini clue-cluenya sih, aku cuma dikasih cluenya jadi nggak sedetail itu. Terus di sini dekat Tepung Sari. Oh iya. Nah di Tepung Sari itu katanya ada kembar lah di situ, sosok kembar. Tapi yang satu peri, yang satu itu sundel bolong. Jadi mungkin entah mereka saudaraan kembar atau gimana ya, tapi yang satu itu peri, yang satu sundel bolong gitu. Dan di situ katanya sering menampakkan juga kembar tak identik berarti ya. Bener-bener sih. Terus ada di mana lagi ini? Danupayan, Jembatan Nyibrang. Ada nggak? Pinggir jalan. Pas jalan rayanya atau masuk? Kayaknya masuk deh ini. Jembatan Nyibrangnya. Ada juga ya sih itu. Nggak tahu lah itu ya. Java Omen lah. Ya, itu katanya nih ya ada sosok perempuan cantik, terus yang sosok sepuh gitu juga ada. Nah di situ itu katanya ada dangkrangan putih. Dangkrangan apa? Dangkrangan tikus ya? Tikus nggak sih? Gangkrangan. Nah, dangkrangan. Nah, di situ kan ada pabrik di situ? Pabrik rokok ya di situ. Nah, pernah katanya itu ada namanya Pak J itu aja. Jangan sebutin. Dia udah almarhum soalnya. Udah almarhum. Nah, di situ Pak J itu kan waktu kerja di situ. Terus lihat gangkrangan warna putih lalu malam. Nggak tahu malam apa pagi, mungkin malam ya. Terus di situ tuh Pak J ini
apa namanya membunuh si Kangkrangan itu, Kangkang Putih. Terus esoknya dia kejang-kejang dan langsung dibawa rumah sakit dan esok harinya meninggal. Belum nggak sakit apa-apa tuh? Nggak sakit apa-apa. Kejang-kejang gitu. Cuma gara-gara bunuh apa namanya Kangkrangan putih itu, tikus putih itu. Itu katanya siluman sih. Siluman. Berarti bisa hidup lagi itu Kangkrangan putih ya. Namanya siluman memik. Iya. Dan akhirnya dipanggil sama si pintar gitu. Nah terus dicarilah sih caranya gimana nih nyembuhinya. Terus gak bisa, soalnya mungkin ya terlalu kuat juga ya di situ powernya. Terus selanjutnya ada tikungan pare. Pare mana? Pare nggak tahu. Pare Keranggan mungkin. Di Temanggung soalnya ini. Ya Pare Keranggan ya. Pare Keranggan itu ada apa namanya ini, siluman apa Miko? Petro. Bukan, beda lagi. Siluman apa? Siluman ular putih. Bener. Kok tahu? Kok tahu? Tangan lu gini ya. Tolong ya. Kalau gini berarti siluman macan. Kalau gini siluman ayam. Kalau gini? Nggak tahu. Walang. Udah, ini jadi konten apa sih? Ya. Ini aja. Apa? Cacing. Siluman cacing. Itu jangan bilang cacing. Kok dengan Pak Musi kayak mancing. Udah, Mik, bercanda aja. Nah, ini di situ itu dekat apa namanya ada pondok kan? Nah, itu katanya ada siluman ular itu. Terus yang satu ini ada banyak sih sebenarnya. Nih, kalau nggak percaya ada banyak banget. Ya. Koleksi setan enggak lah. Emang berani koleksi setan. Terus ini nih. Wetan kejaran. Tahu enggak? Kajiran. Oh iya, Kajiran. Itu di mana? Kajiran. Dekat tempatku loh. Beneran? Keranggan. Iya. Nah, itu kan ada ada warung restoran gaib nih. Warung apa restoran? Ya ini warung makan gaib gitu. Pokoknya restoran lah, warung yang buat makan gitu lah. Nah itu gaib. Jadi ada sebuah cerita lah ya. Nah di Badran. Cetok-cetok pelo-pelo ya Badran ya. Nah di situ ada ibu-ibu usaha tempe. Keliling dia, keliling terus dibeli sama restoran ini. Semuanya. Nah dia udah balik, loh kok cepet banget. Apa namanya habisnya, terus dia balik lagi kan lewat situ lagi hutan. Beneran uangnya berubah jadi daun nggak? Nah itu nggak tahu deh itu, mungkin biasanya kalau biasanya ada uangnya jadi daun atau jadi apa, kasihan deh. Iya kalau iya sih, tapi katanya nanti kalau gitu sih dapat apa namanya rezekinya jadi nomplok gitu. Katanya ya. Tapi gitu ya. Terus ada juga ini yang ini aja deh. Ada namanya tikungan Sigrowong. Di tempat wisata kah itu? Tahu. Karena memang banyak pohon pinus ya. Banyak pohon pinus. Karena di sana secara juga tempat wisata ya, objek wisata juga. Tempatnya ada. Dan ini tikungan Sigrowong ini ada baby gombel. Baby gombel. Yang itu apa namanya panjang itu ya? Apa payudara? Kenapa bahas itu sih? Enggak apa-apa. Nanti kalau kamu lihat malah jadi enak-enak. Miko. Terus ada genderuwo juga. Nah, ini yang paling apa namanya dominan itu namanya, bener nggak sih? Maaf ya kalau salah. Namanya itu adalah totong sot. Terus juga? Totong sot. Pernah dengar sih? Pernah dengar? Itu apa kalau menurut kamu? Tapi nggak jelas. Nggak jelas. Ya mungkin orang-orangan kecil apa ya? Nggak tahu juga. Tapi kata orang pintar itu ini bentuknya itu kayak Petruk terus. Petruk dalam tokoh pewayangan. Hidungnya mancung dan itu hidung mancung sama apa namanya kucirnya itu menyala. Itu api katanya. Dan Ghost Rider ya? Bener. Tapi ini bukan tokoh film. Oh iya. Totong sot. Nah itu paling dominan itu sih Mik. Totong sot itu Pak. Totong sot. Makanya di situ kan ada namanya Gunung Petruk. Ada kan. Nah ada Gunung Petruk. Nah mungkin karena ini ya, mungkin sih karena ada totong sot ini gitu. Dan terus tapi itu sosok totong sot katanya ganggu nggak?
Kalau itu kurang tahu juga. Apa paling cuma ngeliatin doang? Mungkin ngeliatin aja, mungkin kalau enggak mungkin menurut legenda kan itu, menurut legenda mungkin sejarah. Mitosnya kayak gitu. Itu sih masih ada banyak di sana. Tapi itu aja karena durasi kita udah melebihi batas. Ya, sekali lagi kita nggak nakut-nakutin ya sahabat ya, kita cuma pengen kalian selalu waspada aja di jalan, terutama di jalan-jalan yang dikiranya angker, wingit dan lain sebagainya gitu ya. Double waspada lah kalau lewat jalan-jalan seperti itu. Dan yang paling penting safety first, terus berdoalah sebelum kalian berkendara. Benar sekali. Dan ini ya yang tadi kita kasih tahu, tempat-tempat di Temanggung atau tikungan-tikungan di Temanggung itu cuma cerita sih ya, mitos aja sih. Kita belum sepenuhnya membuktikan seperti apa sih, adakah mereka, ya emang ada. Ya percaya nggak percaya sih ya itu terserah yang di rumah sahabat RT gitu. Tapi Mas Tiaru percaya nggak ada setan gitu? Ya percaya sih, soalnya kan apa ya, Allah itu menciptakan dunia nyata dan dunia goib, dan kita kan punya wilayah kita masing-masing gitu loh. Yang penting kita nggak usah ganggu aja, kita saling menghormati satu sama lain, insya Allah tidak diganggu. Iya, karena dunia kita juga berbeda dan udah dikasih porsinya sendiri gitu loh. Terus percaya nggak kalau seandainya kecelakaan di jalan itu disebabkan oleh setan gitu? Kalau saya sih cenderung apa ya, nggak percaya ya, soalnya kan kalau melihat kondisi jalan di sana emang bergelombang. Kemudian sempit, terus juga penerangannya kurang, ya mungkin karena faktor itu. Kalau yang untuk disebabkan oleh setan atau apa, kurang sih ya, soalnya kan ya kita punya daerah masing-masing kok. Kalau kita emang niatnya cuma mau lewat, permisi saya mau lewat gitu, mau pulang atau gimana, ya pasti nggak diganggu. Kecuali kalau emang dia orangnya ngomong kasar atau ngomong jelek atau apa, pas di jalan situ pasti diganggu, entah remnya nanti blong atau gimana kan, bisa aja. Oh gitu. Tapi gini loh, ngomongin tentang jalan ya, dulu kan sempat heboh itu di Jogja itu ya, yang dipasangi itu loh. Dipasangi terus nanti kalau meninggal dari tumbal buto hijau itu loh. Apakah yang kemarin kita cerita waktu di jalan itu? Mana? Prafritis itu loh. Oh iya benar. Itu apakah sama kejadian sama kayak di mana? Puncak Asem itu ada yang masangi gitu enggak? Dengar ada cerita kayak gitu enggak? Pernah sih waktu itu dengar. Beneran? Ya dengar aja sih, tapi kalau buktinya belum tahu ya. Itu rumor yang beredar gitu. Kalau menurut rumor katanya ada yang masang buat pesugihan atau apa gitu. Cuma kalau yang pastinya belum tahu sih ya. Soalnya kan untuk mendeteksi hal-hal kayak gitu tuh susah ya. Nanti kalau misalkan kue masang itu kok gawe pesugihan, ntar malah tuduh-tuduhan dong. Malah nanti suzon dan lain sebagainya gitu. Yang intinya adalah kita selalu konsen ya. Jangan lupa ya baca-baca surat-surat lah kalau di jalan, sholawatan, istighfar dan sebagainya. Yang pastinya jangan ngelamun. Itu intinya, jangan ngelamun. Karena kebanyakan orang yang kecelakaan karena di jalan itu akibatnya ngantuk, karena ngantuk itu ya. Terus ngelamun. Terus itu kondisi kendaraan nggak prima gitu kan. Bisa aja. Nggak remnya blong, terus banyak copot dulu pernah. Ada. Bannya lepas. Jadi truk itu bannya lepas. Tapi nggak nyelakai orang. Ya enggak, untungnya masuk parit jadi bannya aman. Cuma ya itu karena mungkin tidak dicek dulu ya kendaraannya, jadi sempat lepas juga bannya. Baiklah Miko, Sherlyn nampaknya waktu kita sudah jam 1 malam. Udah jam 1 waktu Indonesia bagian RTFM. Kita closing. Kita punya jam sendiri ya, kita punya kehidupan sendiri di sini. Baiklah, kita sambung lagi besok di kesempatan berikutnya, pastinya dengan video yang lebih menarik lagi, tentang pembahasan yang lebih menarik lagi buat kalian. So jangan lupa buat subscribe dan komen di bawah ya, di komen di bawah, karena mungkin sahabat RT punya pandangan apa ini ya, punya ide apa untuk konten demit. Nah, nanti bisa drop komennya di bawah ya. Dan jangan lupa share ke teman-teman yang mungkin suka dengan cerita-cerita horor. Banyak kan? Atau mungkin kalian punya cerita, kalian bisa hubungi kita ya sahabat ya. Iya, nanti kita kasih tahu dari di bawah sini semuanya ya.
Pokoknya tetap pantengin The Meet, entah itu di radio ataupun di channel YouTube RTFM ya, karena kita bakal menyuguhkan yang berbeda terus. Dan jangan lupa juga dengerin The Meet setiap malam Jumat jam 9 malam di radio saya, Radio Teman FM. Ya, terima kasih untuk teman-teman. Langsung saja di sini Juna mau pamit. Oke, Riko pamit dan juga Cheryl pamit. Oke, selamat malam. Sampai jumpa dan ingat, jangan dengerin The Meet kalau kamu takut, karena mereka ada di sekitar kita. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.